Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kemiskinan sering dianggap sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kriminal. Namun apakah kemiskinan benar-benar menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas atau adakah faktor lain yang perlu diwaspadai? Berikut informasinya. Kemiskinan seringkali dihubungkan dengan tingginya angka kriminalitas di suatu wilayah. Banyak orang beranggapan bahwa ketika seseorang hidup dalam kondisi miskin, tekanan ekonomi dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2024, angka kemiskinan di Indonesia masih berada di kisaran 23 juta jiwa. Menurut dosen sosiologi Universitas Hasanuddin, Haryas Hari Rahim Essos MSI, terdapat korelasi yang signifikan antara kemiskinan dan tingkat kriminalitas. Daerah dengan kemiskinan yang tinggi seringkali mengalami tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Ini sebenarnya sangat dekat ya. Sangat erat kaitannya bagaimana kemiskinan itu sangat berhubungan bagaimana mengenai penduduk miskin gitu ya, karena hampir semua kriminal yang terjadi baik di kota-kota besar itu biasanya terjadi di daerah yang padat penduduk dan tingkat ekonominya rendah. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara bicara tentang kriminal, kemiskinan bukan dampak salah satunya ya, karena dampak terjadinya kriminalitas ya bisa saja ada faktor yang lain. Tapi biasanya ini pasti akan berhubungan tentang daerah-daerah yang tingkat masyarakat ekonomi itu rendah, gitu. Misalnya tinggal di wilayah pinggiran kota, yang dimana biasanya wilayah pinggiran kota itu kan ekonominya rendah begitu ya. Banyak kantong-kantong kemiskinan di daerah tersebut. Beberapa faktor lain juga dapat memicu kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kejahatan, seperti faktor pendidikan, lingkungan, keluarga yang tidak harmonis, serta kurangnya akses terhadap peluang kerja yang layak. Haryas Hari menyebut bahwa untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, terdapat hal-hal prioritas yang perlu diberikan kepada masyarakat, seperti akses publik, yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Yang biasanya masyarakat dibutuhkan itu adalah akses publik, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, harusnya pemerintah juga memprioritaskan dua hal itu. Misalnya bagaimana memberikan akses kemudahan pendidikan, misalnya ya jangan alagade pungutan-pungutan sekolah. Ya, kemudian bagaimana masyarakat bisa terakses kesehatan dengan baik sehingga mereka bisa bekerja dengan sehat, kemudian mereka juga tidak pusingkan anaknya untuk bayar sekolah. Jadi program-program yang pendidikan, kesehatan dan sekolah gratis itu dibutuhkan masyarakat. Saya pikir itu cara untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan, dua hal itu sambil memberikan prioritas juga terhadap program-program pemberdayaan, karena masyarakat juga butuh yang namanya bantuan secara fiskal ya, secara ekonomi. Misalnya ada UKM yang mau berkembang, diberikan bantuan baik itu secara material maupun pemberdayaan, pendampingan bagi usaha-usaha menengah seperti itu. Haryas Hari pun berharap program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Karena itu, pemerintah, lembaga swadaya, serta masyarakat secara keseluruhan dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dalam mengurangi angka kriminalitas di negara ini. Muhammad Syaiful, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis telah dijalankan sejak Januari 2025. Setelah 3 bulan pelaksanaannya, program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam penerapan dan ketepatan sasaran. Simak informasinya untuk Anda. Program makan siang bergizi gratis atau disingkat MBG yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto sejak Januari 2025 resmi dijalankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah serta menekan stunting di Indonesia.
Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Jawa, termasuk daerah terpencil seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Namun, MBG menjadi sorotan publik. Dalam implementasinya, program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin, Umi Suci Fatia Bailusi SIPMIP, pemerataan distribusi makanan serta ketepatan sasaran masih menjadi persoalan utama. Ia menyoroti bagaimana kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program ini. Bagaimana pemerintah mencoba menyediakan makan siang yang bergizi, dan juga makan siang yang gratis untuk anak sekolah di Indonesia. Saya sebagai WNI juga, sebagai orang yang memperhatikan program ini belum mencapai pada sasaran seperti yang dijanjikan di awal. Dikatakan Faya, sapaan akrab dari pengamat politik Unhas ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program ini benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Ia pun menekankan pendataan yang lebih akurat harus menjadi prioritas utama sebelum program ini diperluas lebih jauh. Ia menilai bahwa daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan akses terhadap makanan bergizi yang terbatas harus menjadi fokus utama. Pemerintah juga diminta untuk memperhatikan aspek budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat. Lantaran, tidak semua daerah memiliki pola konsumsi makanan yang sama. Iya, harusnya ada pendataan dulu. Apakah ada sekolah di daerah-daerah tertentu yang memang urgent sekali atau sangat membutuhkan itu? Mungkin mereka yang sulit mendapatkan akses makan yang bergizi. Mereka yang di daerahnya itu kering tandus, tidak susah mendapatkan bahan baku makanan yang memadai. Nah, mungkin itu yang mereka perlu lihat dulu, daerah mana dulu, apakah daerah dimulai dari timur dulu kah atau yang paling barat dulu kah? Karena kalau dilihat ini kan mereka memulai dari pusat pemerintahan di Jawa, sehingga yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Sumatera, yang di Papua pasti merasa kayaknya yang lebih membutuhkan ini yang berada jauh daripada kota pemerintahan. Faya menambahkan, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam terhadap data penerima manfaat, kondisi ekonomi siswa, serta preferensi makanan di berbagai daerah. Dengan begitu, program ini tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, perbudakan flu burung di Amerika Serikat terus membuat telur tak hanya mahal, tapi juga langka. Sebagian warga menyiasatinya dengan memelihara ayam di halaman rumah agar bisa memperoleh telur secara rutin, tak terpengaruh naik turunnya harga. Tapi seberapa efektifkah solusi ini? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Setiap harinya, seorang warga Arizona mendapatkan 6 hingga 12 telur dari ayam yang dipeliharanya di halaman belakang rumah. Ia relatif tak terdampak dengan naiknya harga telur akibat perbakan flu burung. It's not as hard as it seems. Definitely rating up a little bit to start. Merespons kelangkaan telur nasional, pemerintah negara bagian baru-baru ini memperlonggar restriksi atas kandang ayam di permukiman warga. Di kota Phoenix misalnya, warga boleh memiliki hingga 6 ekor ayam, atau bahkan lebih tergantung ukuran rumah. Lonjakan harga telur dan kelangkaan telur di sebagian wilayah AS kini membuat semakin banyak orang mempertimbangkan memelihara ayam petelur sendiri. So we can pick up the eggs and they're fresh and delicious. People text and they go, "Can we make an arrangement? Can we do a contract for eggs? Can we arrange to get this many eggs every week?" Because everybody is freaking out about the egg shortage. Tapi menurut sebagian peternak, memelihara ayam dan mengambil telurnya bukan solusi bagi semua orang. It costs a lot more than people think. So I wouldn't recommend jumping into chicken ownership versus, buying eggs from someone like us, a local farmer. Menurut mereka yang berpengalaman, beternak ayam petelur perlu investasi sekitar $1.000 sebelum ayam menghasilkan telur pertamanya.
Selain itu, beternak ayam juga memiliki risiko. Foxes will actually climb your coops. So there's wire under us, then dirt, then straw. There's electric fence around on the outside. Di Connecticut ada solusi jalan tengah, menyewakan ayam petelur untuk waktu terbatas. We, like I said, with the rent the chickens, we bring everything for them, from the little coop to the food. Everything you need when we drop it off is what you're going to need until we pick it up at the end of the year. Usaha sewa ayam ini kini memasuki tahun kelima dan merupakan bagian dari jaringan Rent the Chicken yang bermarkas di Pennsylvania dan melayani Amerika Serikat hingga Kanada. We have been answering online inquiries like crazy and our phones are ringing like mad. People really want an alternative to depending on the grocery store for eggs. Minat memelihara ayam petelur terakhir menguat saat pandemi COVID yang ditandai gangguan rantai pasok termasuk untuk produk pertanian. National Institutes of Health yang berada di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat termasuk yang memantau jumlah ayam yang dipelihara di halaman belakang oleh warga Amerika. Jumlahnya mencapai 85 juta ekor, hampir setara dengan jumlah anjing yang dipelihara di Amerika. Meski untuk ayam, rata-rata warga yang memeliharanya memelihara 5 ekor ayam. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Dasat Latif mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Unhas TV terus menjadi media yang informatif, edukatif, dan kontrol. Insya Allah mengharumkan nama Unhas. Unhas TV kita berharap berkah dan menjadi tontonan yang bukan saja menghibur, tapi juga mengedukasi dan memberikan pengetahuan tingkat lokal sampai ke tingkat internasional. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Arya Perdana SH SIK MSI Kapolrestabes Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mari kita kembali kepada fitrah, hati yang bersih, penuh kedamaian, dan marilah kita jaga persatuan dan kesatuan, bersama-sama menjaga Kota Makassar semakin aman, tertib, dan damai. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fesya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.